Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya lebih bisa akrab langsung saja. Ya, nama saya Yeti Ristia. Bisa dipanggil Yeti. Sekian itu saja perkenalan dari saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mengingat kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu, teman-teman ada baiknya menjaga jarak, pakai masker, dan patuhi protokol kesehatan, supaya hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengadakan pembelajaran seperti biasa dengan materi pengaruh aplikasi TikTok terhadap perilaku remaja. Wah, Ibu sangat senang sekali melihat teman-teman semua sangat antusias pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengadakan pembelajaran seperti biasa dengan materi pengaruh aplikasi TikTok terhadap perilaku remaja. Nah, teman-teman, adapun tujuan dari materi layanan kali ini ialah pertama, dapat memahami apa itu aplikasi TikTok dan pengaruhnya terhadap remaja. Dan memahami pengertian remaja, ciri-cirinya, juga karakteristiknya. Dan juga dapat memahami apa itu perilaku menyimpang. Nah, apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti materi ajaran pada hari ini? Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai materi bahasan, apakah teman-teman sudah paham dengan bimbingan klasikal? Baiklah, kalau belum, saya akan menjelaskan bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal merupakan layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa dalam jumlah satu kelas, yang diberikan oleh konselor kepada sejumlah peserta didik dalam satu kelas. Layanan yang diberikan berupa layanan informasi, individu, sosial. Setelah kalian tahu dengan bimbingan klasikal, baiklah Ibu akan memulai materi pada pertemuan kali ini. Materi yang pertama ialah mengenal lebih dalam aplikasi TikTok. Tentu saja kalian semua pasti tidak asing lagi kan dengan kata TikTok? Benar bukan? Apalagi di kalangan remaja. TikTok adalah sebuah aplikasi di mana para pengguna bisa berbagi video, musik dengan durasi pendek. TikTok diperkenalkan dan diluncurkan pertama kali pada September 2016. Pada saat itu, aplikasi TikTok langsung diterima baik oleh warga Indonesia. Kabar miring soal aplikasi TikTok tak berhenti sampai di situ. Pada Juli 2018, melalui Menkominfo dari laporan, Pak Rudiantara memblokir aplikasi TikTok. Untuk sementara, aplikasi ini dinilai tidak baik dan tidak ramah anak, dan juga banyak video dan konten-konten yang dewasa. Baru sepekan kemudian, aplikasi TikTok bisa diakses kembali sampai sekarang. Aplikasi TikTok semakin booming di Indonesia. Aplikasi TikTok dikembangkan di Beijing, ByteDance teknologi dan berasal dari Tiongkok dan bisa diunduh melalui aplikasi Play Store. Aplikasi TikTok tentu saja mempunyai dampak buruk terhadap remaja. Yang pertama ialah, secara tidak langsung, aplikasi TikTok menjadi penyebab generasi remaja sekarang jadi suka bergoyang ria. Setelah itu membuat video yang tidak sewajarnya dan berakting seperti orang dewasa. Banyak video yang tidak baik dicontoh oleh remaja. Seseorang terlalu kreatif demi video dan popularitas sehingga tidak mampu menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Setelah itu kita akan mengenal lebih dalam tentang remaja. Baiklah, remaja ialah individu yang berkembang dari saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ini mencapai kematangan seksual. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identitas dari anak-anak menjadi remaja. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi
yang penuh pada keadaan yang relatif lebih mandiri. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya itu karakteristik remaja. Karakteristik perkembangan normal yang terjadi pada remaja dalam menjalankan tugas, perkembangan dalam mencapai identitas diri antara lain, menilai diri secara objektif, dan merencanakan untuk mengaktualisasikan kemampuannya. Dengan demikian, pada fase ini seorang remaja akan yang pertama menilai rasa identitas pribadi, yang kedua meningkatkan minat pada lawan jenis, dan yang ketiga berubahnya seks sekunder dan primer pada tubuh, dan memulai perumusan tujuan okupulasional, dan yang terakhir ialah memulai mandiri dan terbiasa jauh dari keluarga sendiri. Setelah itu yaitu ciri-ciri remaja. Yang pertama, remaja yaitu masa peralihan dari satu tahap perkembangan secara berkesinambungan. Yang kedua, masa yang terjadi perubahan fisik yang menonjol antara perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, masa remaja, masa yang banyak masalah. Yang keempat, masa remaja, masa di mana seseorang akan mencari identitas diri. Pengaruh terhadap temannya, yaitu yang kelima, masa remaja banyak ditakuti oleh seseorang karena pada masa remaja banyak pengaruh lingkungan dan teman sebaya, dan remaja banyak yang terpengaruh dalam lingkungan yang tidak baik tersebut. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di akhir materi, yaitu perilaku menyimpang terhadap remaja. Gambaran perilaku sosial remaja tersebut sesuai dengan ciri-ciri masa remaja dan karakter perilaku sosial remaja, yaitu remaja mempunyai kecenderungan untuk bebas dalam mengekspresikan dan menampilkan diri, dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar bersama teman-teman, hura-hura dan bersenang ria. Sering terjadi perilaku menyimpang yang seperti keseringan membuat aplikasi TikTok, membuat konten yang melanggar norma. Baiklah teman-teman, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang belum jelas, boleh ditanyakan ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat bagus ya. Yaitu, apakah ada dampak positif dari penggunaan aplikasi TikTok? Ya, tentu ada dampak positif dan negatif dari sebuah aplikasi. Nah teman-teman, yang kalian tanyakan yaitu dampak positifnya ya kan? Baiklah, Ibu akan menjawab. Walau sering aplikasi TikTok disebut-sebut banyak mengandung unsur negatif, tetapi aplikasi TikTok ini bisa membuat teman-teman jadi lebih kreatif, percaya diri, dan menambah banyak wawasan. Apakah teman-teman sudah jelas dengan jawaban Ibu tadi? Baiklah, kalau sudah jelas, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Sebelum kita mengakhiri materi, apakah teman-teman semua hadir? Oh, hadir semua ya? Baiklah, kalau hadir semua, alhamdulillah. Baiklah, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.